Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Ridwan dari kelas 1A dengan NIM akhir 013. Di sini saya ingin menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai ke Andalusia. Yang pertama, ada Khulafaur Rasyidin atau Al-Khulafa Ar-Rasyidin, bermakna pengganti-pengganti Rasul yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau, karena mereka menganggap bahwa 4 tokoh sepeninggal Rasul itu orang yang selalu mendampingi Rasul ketika beliau menjadi pemimpin dan dalam menjalankan tugas. Abu Bakar As-Siddiq Abdullah bin Utsman atau Abu Bakar dari kata bakar atau unta muda dan dikenal sebagai pemuka Khalifah Bakar. Ia dijuluki As-Siddiq karena sikapnya yang langsung membenarkan dan mempercayai Nabi Muhammad, serta terkenal karena keteguhan iman, kejujuran, dan komitmennya terhadap kebenaran tanpa ragu. Istri Abu Bakar As-Siddiq juga memiliki beberapa istri, diantaranya Qutailah binti Abdul Uzza, Ummu Ruman binti Amir, Asma binti Umais, dan Habibah binti Khadijah, dan memiliki beberapa anak juga, diantaranya yaitu Abdullah, Abdurrahman, Muhammad, Asma, Aisyah, dan Ummi Kulsum. Prestasi Abu Bakar As-Siddiq yaitu memerangi orang murtad, memberantas nabi palsu, mengumpulkan dan penulisan ayat Al-Quran, memperluas wilayah dakwah Islamiyah. Keteladanan karakter Abu Bakar As-Siddiq: rendah hati atau tidak sombong dan berhati tenang, sederhana, penyabar, adil dan suka musyawarah, dermawan, dan penolong bagi kaum tertindas. Dan juga ada beberapa riwayat mengenai penyebab sakitnya, yaitu termasuk karena mandi saat musim dingin atau kemungkinan diracun oleh orang Yahudi. Abu Bakar dimakamkan di samping makam Rasulullah SAW dan disolati oleh Umar bin Khattab. Wasiat utama Abu Bakar As-Siddiq sebelum wafat adalah pertunjukan Umar bin Khattab sebagai khalifah penerusnya dan pesan agar umat meneruskan penaklukan Irak dan Syam, sentiasa membenarkan berita dari Rasulullah. Selanjutnya yaitu Umar bin Khattab. Umar lahir di Mekah dari suku Quraisy. Sebelum memeluk Islam, ia dikenal sebagai seorang pejuang yang keras dan terkenal dengan sikap yang tegas. Namun setelah memeluk Islam, ia menjadi salah satu pembela terkuat ajaran Nabi Muhammad SAW. Umar menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar dan memimpin umat Islam dengan penuh dedikasi selama sekitar 10 tahun. Umar bin Khattab sebelum masuk Islam memiliki 3 istri, yaitu Zainab binti Mazaun yang masuk Islam, Malaika binti Jarul, dan Qoriba binti Umayyah. Keduanya diceraikan setelah turunnya larangan menikahi wanita musyrik. Setelah itu, ia menikahi beberapa wanita muslimah, di antaranya Sabiha binti Al-Haris, Atika binti Zaid, Asiyah binti Sabat Ansari, Ummu Hakim, serta Ummu Kulsum binti Ali dan Fatimah. Dengan demikian, kehidupan rumah tangga Umar mencerminkan ketaatannya pada hukum Islam, sekaligus kepeduliannya terhadap keluarga para sahabat. Ada juga prestasi Umar bin Khattab, yaitu mendirikan beberapa departemen di dalam pemerintahan, mengatur dan menertibkan sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan lembaga eksekutif. Ada juga keteladanan karakter Umar bin Khattab, yaitu keberaniannya menyampaikan kebenaran, suka bermusyawarah dan bijaksana dalam mengambil keputusan, bersikap adil terhadap sesama rakyat, bersikap toleran terhadap adat yang ada, dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bersifat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, bersikap jujur dalam menjalankan pemerintahan. Umar dibunuh oleh budak Mughirah bin Syubah asal Persia bernama Abu Luluah saat memimpin sholat subuh. Wasiat Umar bin Khattab sebelum wafat yaitu mencakup instruksi mengenai pemilihan khalifah, nasihat agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga hak-hak kaum Muhajirin dan Ansor, memperhatikan penduduk perbatasan, mengatur pemungutan pajak secara adil, dan berperan untuk tidak mengangkat keluarga sendiri sebagai pengganti. Selanjutnya yaitu Utsman bin Affan. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Abul As bin Umayyah bin Abdus Syam bin Abdul Manaf bin
Qusay bin Kilab. Beliau sebelum masuk Islam adalah Abu Amr dan berubah ketika memiliki seorang putra dari Ruqayyah, yaitu putri Nabi Muhammad SAW, menjadi Abu Abdillah. Beliau lahir di Mekah 5 tahun setelah peristiwa penyerangan kota Mekah oleh tentara bergajah. Secara umur, beliau lebih muda 5 tahun dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Keutamaan Utsman bin Affan yaitu beliau digelari dengan Dzunurain. Yang kedua, termasuk Khulafaur Rasyidin yang dapat rekomendasi dari Rasul. Selanjutnya 10 orang yang dijamin masuk surga. Keempat, ikut perang Tabuk. Kematian Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan pada zaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum terjadi setelah terbunuhnya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Masa sebelum wafat beliau ibarat sebuah pintu yang terkunci dari berbagai fitnah. Ketika beliau radhiyallahu anhu terbunuh, muncullah beberapa fitnah yang besar dan muncullah orang-orang yang berseteru kepadanya dari kalangan orang yang belum tertanam keimanan dalam hatinya dan dari kalangan orang-orang yang munafik yang sebelumnya menampakkan kebaikan di hadapan manusia, padahal mereka menyembunyikan kejelekan dan makar terhadap agama ini. Selanjutnya ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf Amirul Mukminin, dikenal dengan kunyah Abul Hasan. Ali memiliki beberapa saudara laki-laki, Thalib, Aqil, dan Ja'far, dan beliau memiliki 2 orang saudari perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Beliau termasuk di antara orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Anak kecil yang langsung dirawat oleh Rasulullah, menikah dengan anak dari manusia yang paling mulia. Peran sebelum menjadi khalifah yaitu rela menyamar menjadi Rasul, menyusul Rasul hijrah tapi kena fitnah, ikut semua perang bersama Rasul, dilarang ikut perang Tabuk, dan 5 cucu Rasul sebagai keturunan Ali termasuk Imam Mahdi. Kematian khalifah terakhir yaitu salah satu sahabat yang meninggal secara tragis dengan cara ditikam menggunakan pedang yang sudah dicampur oleh racun di leher oleh 3 orang dari Khawarij. Oke teman-teman, tadi kan udah tentang Khulafaur Rasyidin. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang kemajuan dinasti Abbasiyah dan kemunduran dinasti Abbasiyah. Terima kasih. Silakan menyaksikan. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abdullah Al-Safah bin Muhammad atau Abul Abbas As-Safah dari keturunan Al-Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi Muhammad SAW. Pendirian ini terjadi setelah runtuhnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus, didorong oleh ketidakpuasan masyarakat dan janji untuk menegakkan kembali keadilan. Dinasti ini berlangsung selama 5 abad hingga 656 Hijriah atau 1258 Masehi dan merupakan kemenangan pemikiran bahwa kekuasaan seharusnya dimiliki oleh keturunan Rasulullah. Dinasti Abbasiyah dikenal sebagai salah satu periode keemasan Islam, mencapai puncak kejayaan atau The Golden Age di bawah pemerintahan Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Kemajuan terjadi di berbagai sektor, termasuk ilmu pengetahuan. Al-Mansur mendirikan kota Baghdad pada tahun 1440 Hijriah atau 762 Masehi sebagai ibu kota dan menarik ulama serta memperkasai pembukuan ilmu-ilmu keagamaan dan umum. Khalifah Al-Mansur juga merupakan pelopor gerakan penerjemahan dengan naskah filsafat karya Aristoteles dan Plato menjadi yang diterjemahkan. Yaitu kedua, ekonomi. Kemajuan didukung oleh luasnya wilayah kekuasaan yang meramaikan perputaran komoditas, besarnya kebutuhan hidup, dan adanya jalur transportasi laut serta kemahiran pelaut muslim. Yang ketiga ada politik. Sikap politik Daulah Abbasiyah berbeda dengan Bani Umayyah dengan kekuasaan yang lebih merata, tidak hanya dipegang oleh bangsa Arab. Strategi ini mengubah pola pikir masyarakat menjadi berwawasan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan Islam. Namun kejayaan Abbasiyah berakhir karena 2 faktor, yaitu internal dan eksternal. Faktor internal meliputi adanya penguasa yang lemah, kecenderungan untuk hidup mewah, kendali pemerintahan yang bersifat simbolis karena dikendalikan oleh tentara Turki, praktik korupsi dan perang saudara seperti Al-Amin dan Al-Ma'mun. Faktor eksternal mencakup serangan tidak langsung dari pasukan salib dan serangan langsung dari orang-orang Mongol dari timur. Peruntuhan tragis terjadi pada tahun 1258 Masehi ketika Baghdad diserbu dan dibakar oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang menghancurkan seluruh bangunan termasuk perpustakaan dan menandai berakhirnya dinasti Abbasiyah. Oke, tadi kan udah jelasin tentang Abbasiyah. Sekarang
izinkan saya menjelaskan tentang dinasti Umayyah, tentang kemajuan dinasti Umayyah dan kemunduran dinasti Umayyah. Silakan menonton, selamat menyaksikan. Dinasti Umayyah didirikan pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang kemudian menjadi khalifah pertama. Berbeda dengan sistem musyawarah pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah menerapkan sistem monarki turun-temurun dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Selama masa kekuasaan dari tahun 661 hingga 750 Masehi, wilayah Islam meluas hingga mencakup 3 benua, yaitu Eropa, Asia, dan Afrika. Selain ekspansi, dinasti ini juga membangun sistem administrasi, infrastruktur negara, dan mendirikan bangunan monumental seperti Dome of the Rock dan Masjid Agung Damaskus. Perkembangan ilmu pengetahuan juga maju, mencakup ilmu agama seperti tafsir, hadis, dan fikih, serta penerjemahan ilmu dari peradaban Yunani, Persia, dan India. Keruntuhan dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus berakar dari konflik internal sejak awal, seperti perang Siffin antara Ali dan Muawiyah yang melahirkan kelompok Khawarij dan Syiah sebagai oposisi. Faktor utamanya adalah ketidakpuasan masyarakat akibat perlakuan diskriminatif terhadap kaum Mawali atau kaum non-Arab Muslim dan penyelewengan dari prinsip egalitarian Islam. Kelompok Syiah menolak legitimasi Umayyah, sementara kaum Khawarij menolak Khalifah Umayyah tidak adil. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Bani Abbas yang menggalang dukungan anti Umayyah. Puncaknya terjadi pada pertempuran Zab, di mana Abbasiyah mengalahkan Marwan II, Damaskus jatuh, dan kekuasaan berpindah ke dinasti Abbasiyah. Setelah keruntuhan di Damaskus, Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri ke Andalusia Spanyol dan mendirikan dinasti baru di Cordoba pada tahun 756 Masehi. Dinasti Umayyah di Andalusia mencapai puncak kejayaan pada masa Abdurrahman III 912 sampai 941 Masehi dan bertahan selama hampir 3 abad. Oke, teman-teman, tadi kan udah tentang Abbasiyah sama Umayyah. Sekarang tentang peradaban Islam di Andalusia. Silakan nonton, semoga penjelasannya jelas. Terima kasih. Sejarah Islam di Andalusia dimulai pada tahun 711 ketika pasukan kaum muslim di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad mendarat di wilayah Liberia. Pada era Khalifah Walid I dari kekhilafahan Umayyah, Tariq bin Ziyad berhasil menaklukkan kerajaan Toledo, membuka jalan bagi kekuasaan Islam di tanah Eropa. Revolusi Abbasiyah muncul sebagai gerakan bersenjata akibat lemahnya pemerintahan Abbasiyah. Pada perang Zab, Khalifah Umayyah Marwan II melarikan diri ke Mesir, membuka peluang bagi kekuatan Islam di Andalusia untuk berkembang. Meskipun Umayyah di tanah Arab dan Syam runtuh, pengaruhnya tetap kuat di tanah Liberia. Abdurrahman Ad-Dakhil, keturunan Marwan II, menjadi khalifah terakhir Umayyah yang melarikan diri ke tanah Liberia, membangun kembali kekuatan Eropa Bani Umayyah di Eropa. Seiring dengan meningkatnya kekuatan Muslim di Liberia, wilayah seperti Almeria, Cadiz, Granada, dan Cordoba berada dalam pemerintahan Islam yang berpusat di Sevilla. Andalusia pada puncak kejayaannya menerapkan pemerintahan Islam dengan penerapan syariat Islam. Namun, konflik politik di masa lalu mencegah para penguasanya untuk meleburkan diri dengan kekhilafahan Abbasiyah yang berpusat di Irak. Selama ratusan tahun, Andalusia berada dalam sistem pemerintahan Islam, namun pengaruhnya meredup dan terbagi menjadi beberapa kerajaan kecil. Hal ini dimanfaatkan oleh Raja Ferdinand dan Ratu Isabella dari Aragon untuk mengakhiri dominasi Islam pada abad ke-15. Oke, terima kasih telah menonton video UTS saya, UTS pelajaran sejarah peradaban Islam, menjelaskan dari Khulafaur Rasyidin sampai sejarah peradaban Islam di Andalusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga penjelasannya jelas dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.